Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Yes, bersemangat. Oke, good job anak-anakku kelas 6. Nah, pada pagi hari ini, pagi hari yang penuh dengan barokah, mari kita memulai pembelajaran terlebih dahulu dengan bacaan doa. Nah, Kemal selaku ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Sebelumnya coba anak-anak lihat teman di sampingnya. Apakah ada teman-temannya yang hari ini tidak masuk? Wah, alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah, insya Allah semua bisa masuk. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kalimat thayyibah, yaitu kalimat thayyibah istighfar. Pasti anak-anak sudah tidak asing, bahkan anak-anak sudah sangat sering mengucapkan istighfar. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang 1. Pengertian istighfar. 2. Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Rendah hati dan pemaaf. 4. Hikmah dari istighfar. Memasuki pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar adalah suatu tindakan atau kegiatan memohon atau meminta maaf kepada Allah atas segala hal dosa dan lupa yang telah kita lakukan. Nah, istighfar ini adalah suatu tindakan yang dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan dilakukan oleh kita. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia biasa itu tidak pernah luput akan salah dan lupa. Oleh sebab itu, kita sangat perlu meminta maaf kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah agar apa yang telah kita lakukan, salah-salah, dosa-dosa, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja, itu diampuni oleh Allah. Kemudian, bagaimana sih Bu ucapan atau lafal dari istighfar? Jadi, lafal dari istighfar adalah Astaghfirullahaladzim. Nah, arti dari lafal istighfar tersebut adalah aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Nah, kalimat istighfar ini sangat sering kita ucapkan sebagai muslim. Kita sangat penting mengucapkan kalimat ini, sangat perlu mengucapkan kalimat ini agar apa yang telah kita perbuat, salah-salah, dosa-dosa yang telah kita perbuat sebagai manusia dapat diampuni oleh Allah. Kemudian, istighfar ini merupakan salah satu bentuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan istighfar saja itu tidak cukup. Maksudnya, dengan kita melafalkan istighfar saja itu masih belum cukup untuk mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau kita salah ataupun berdosa, maka supaya segera beristighfar, menyesali segala kesalahan kita, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan segera melakukan perbuatan-perbuatan baik agar Allah itu mau mengampuni segala hal dosa yang telah kita lakukan.
Jadi, selain kalimat istighfar, itu juga diimbangi dengan perbuatan-perbuatan lain seperti perbuatan baik, kemudian kita juga kapok atau sudah tidak mau melakukan perbuatan salah lagi, mengakui kesalahan, kemudian berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, sampai sini anak-anak paham atau belum mengenai pengertian dari istighfar? Sudah paham? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Alhamdulillah, insya Allah semua sudah paham ya. Baik, jika anak-anak sudah paham, kita akan melanjutkan pada materi yang kedua, yaitu mengenai luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Ampunnya Allah kepada manusia itu begitu luas. Manusia adalah tempatnya salah dan juga lupa. Ia sering berbuat kesalahan baik pada Allah, kepada sesama manusia, ataupun di situ kesalahan-kesalahan kecil, bahkan juga kesalahan-kesalahan besar. Nah, memang pada hakikatnya kita sebagai manusia itu tidak pernah luput akan sebuah kesalahan. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan setelah kita berbuat salah tersebut? Nah, tentunya setelah kita berbuat salah, kita harus meminta maaf, kita harus memohon ampun kepada Allah, zat yang telah menciptakan kita, zat yang maha pengampun. Mengapa demikian? Karena Allah itu sangat mencintai orang yang berbuat salah, kemudian setelah ia berbuat salah, ia mengakui kesalahannya, lalu dia mau bertobat dan memohon ampun. Jadi Allah itu sangat senang kepada orang-orang yang mau memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita punya salah, kita punya dosa, itu sudah pasti. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kita ini makhluknya Allah, sehingga kita juga punya kewajiban atau di situ kita juga harus memohon ampun atas segala hal yang telah kita lakukan. Sebagaimana yang telah Ibu jelaskan tadi, Allah itu senang terhadap orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Jadi Allah itu tidak membenci orang-orang yang berbuat salah. Orang-orang yang berbuat salah kemudian dia mau mengakui kesalahannya, berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi, dan kemudian mau meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah. Jadi Allah sangat senang terhadap orang-orang yang seperti itu, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Lagi bagaimana cara memohon ampun dan meminta maaf? Yang pertama yaitu memohon maaf atau memohon ampun kepada Allah. Cara yang bisa kita lakukan adalah hendaknya kita memperbanyak istighfar. Yang kedua, hendaknya kita berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang ketiga, segera berbuat kebaikan, karena berbuat kebaikan itu dapat melebur keburukan. Untuk yang kedua, yaitu jika kita bersalah kepada sesama manusia, cara meminta maafnya adalah yang pertama, yaitu kita bisa membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika kita bertemu dengan teman kita atau saudara kita yang telah kita salahi, kita telah berbuat salah kepadanya, segera minta maaf secara langsung. Dan
Jangan sampai di situ kita mengulanginya lagi. Alhamdulillah kita telah belajar tentang pengertian dari istighfar, kemudian luasnya ampunan Allah. Berarti kita akan memasuki pada materi yang ketiga, yaitu mengenai hikmah dari istighfar. Apa sih Bu hikmah atau manfaat dari kita membaca istighfar? Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pembiasaan membaca istighfar. Apa saja? Coba kalian baca pada buku paketnya terlebih dahulu. Kalian baca, kalian pahami, dan kalian cermati. Sudah? Ya, yang pertama apa hikmahnya? Benar sekali, yaitu yang pertama hati menjadi tenang. Orang yang rajin istighfar akan membuat hatinya menjadi tenang. Yang kedua adalah diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya. Benar sekali. Yang ketiga yaitu benar sekali diberikan kelapangan rezeki. Jadi oleh Allah sudah diampuni dosanya, kemudian oleh Allah juga masih dilapangkan dalam rezekinya. Dan yang keempat adalah selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Nah, ngomong-ngomong tentang hikmah dari pembiasaan istighfar, hikmah yang keempat tadi adalah kita akan memiliki sikap yang rendah hati dan tidak sombong. Apa sih itu sikap rendah hati? Ya, benar sekali. Sikap rendah hati atau tawadu itu merupakan sikap menyadari keterbatasan diri atau kemampuan diri atas ketidakmampuan diri sendiri, bahwa kita ini masih banyak kurangnya, kita ini masih banyak minusnya. Jadi ketika kita memiliki sikap rendah hati, maka kita tidak akan memiliki sifat yang angkuh atau sombong. Mengapa demikian? Karena kita menyadari bahwa kita sebagai manusia ini, kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita adalah orang yang memiliki kemampuan terbatas. Dengan memiliki sifat rendah hati, sudah pastinya nanti akan membawa sikap-sikap yang baik yang lain, seperti sikap pemaaf. Jadi di dalam hati seseorang yang rendah hati, di situ pasti dia memiliki hati yang bersih, hati yang pemaaf. Jadi sikap rendah hati dan pemaaf adalah sikap yang harus dimiliki kita sebagai seorang muslim. Maka dari itu, yuk kita sebagai seorang muslim, alangkah lebih baiknya kita memiliki hati yang rendah hati, sikap yang rendah hati dan juga pemaaf. Coba dihilangkan rasa dengkinya, rasa irinya, kemudian dihilangkan rasa pendendamnya, sikap pendendamnya, karena sikap-sikap tersebut adalah sikap yang tidak baik. Jadi kita harus berusaha untuk menanamkan sikap rendah hati dan juga sikap pemaaf. Baik, dari sini apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Mungkin belum paham atau belum jelas penjelasan dari Ibu? Sudah, alhamdulillah jika kalian sudah paham, kalian sudah mengerti. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita sudah belajar mengenai kalimat thayyibah istighfar. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Jangan lupa di rumah kita praktekkan hal-hal yang telah kita pelajari hari ini ya. Belum Ibu tutup dengan salam, alangkah baiknya ditutup dengan doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pemimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Apabila dari Ibu banyak salah, banyak kurangnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di rumah dipelajari bab yang selanjutnya, dan jangan lupa dipraktekkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhirul qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.